Kita pada malam hari ini yaitu langkah mudah dalam ruqyah. Ustaz, tema kita pada malam hari ini langkah mudah dalam ruqyah. Mungkin cara mudahnya seperti apa? Pengen tahu juga nih. Dan kabarnya nanti kita di sesi berikutnya akan ada pasien ya, agar kita bisa melihat cara langkah mudah dalam ruqyah seperti apa ini. Baik, mungkin aku bisa menjelaskan pada kita semua. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah 5 langkah mudah dalam ruqyah. Ya. Ini sebenarnya cuma tahapan yang kami usulkan. Jadi nggak harus dengan 5 langkah itu. Jadi tahapannya juga, Ustaz. Iya, jadi karena ada bermacam-macam tipe gangguan. Kadang-kadang ada orang yang ketemu pasiennya langsung dia bacain. Kok nggak terlalu efektif? Kenapa? Oh, ada yang salah nih. Di tempat yang lain langsung didakwahin. Ayo keluar, ayo jinnya keluar. Juga nggak keluar. Gitu kan. Ternyata dari berbagai macam literatur, pertama dari Wiqayatul Ihsan, kitab ruqyah yang paling fenomenal se-internasional dari Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Kemudian kitab Syekh Muhammad bin Abdullah As-Sadahan dari Saudi ya, yang kitabnya Kaifatul Ali Jimanil. Di sana ada poin-poin penting, ada qawaid ar-ruqyah syar'iyyah. Di antaranya adalah mengikhlaskan niatnya untuk Allah, misalnya, ya. Bertobat kepada Allah, berdoa dengan bacaan Quran yang dipahami maknanya, diyakini, ditadaburi. Dan kami susun ya, Adam susun kurang lebih ada 5 langkah mudah meruqyah. Pertama, seseorang yang mau meruqyah hendaknya melakukan diagnosa. Diagnosa terlebih dahulu. Iya. Yang gampang gini, ada seseorang kena gangguan jin, yang gangguan jin itu gara-gara kesalahannya sendiri. Itu kalau dia belum tobat, sulit keluarnya misalnya. Masih betah jinnya. Iya, jadi makanya ada orang hampir frustasi itu peruqyahnya. Ini dibacain nggak mau keluar juga. Karena dia masih punya kesalahan kepada Allah, belum tobat. Berarti harus didiagnosa dulu. Pasien saya ini gangguannya apa aja sih? Kalau memang perlu ditobati kesalahan itu, ya dia harus ditobati dulu. Nah, ini manfaatnya diagnosa. Kita tahu poin-poin gangguan atau tema-tema gangguan. Seperti ini, tema-tema gangguan itu bisa kanuragan. Ya, belajar ilmu sakti, kata orang ilmu. Ini satu tema sendiri nih. Yang berbeda dengan tema sihir. Mungkin sihir itu kiriman dari pihak lain ya. Kalau kanuragan dia belajar sendiri. Ada lagi ritual-ritual amalan-amalan bid'ah misalnya. Puasa-puasa yang aneh-aneh, ya. Baca mantra yang nama Allah Asmaul Husna dimodif dengan jumlah-jumlah yang fantastis. Itu lain lagi. Ya. Dan terkadang satu orang ada lebih dari satu tema. Nah, makanya perlu didiagnosa. Makanya pemirsa, Anda juga segera bawa kertas nih, tulis. Anda kena tema apa aja nih? Jadi diagnosa sendiri saja. Iya. Oh, pernah belajar ilmu sakti, senam pernapasan, pernah pakai jimat, pernah punya ritual mandi kembang. Itu lain-lain. Jinnya bisa jadi lain-lain semua. Udah gitu kena sihir lagi. Wah, banyak banget temanya. Nanti pada saat meruqyah spesifik. Mau yang mana duluan yang diruqyah nih? Gitu. Antum misalnya pernah belajar bela diri misalnya. Coba diruqyah fokus ke sana dulu. Nah, langkah awalnya adalah lakukan diagnosa. Ini guru saya yang mengajarkan, Masya Allah, Ustadz Arifuddin, Ustadz Nadif, Ustadz Rashad, semuanya sama. Peruqyah senior itu selalu mendiagnosa. Jadi nggak langsung, wih sini, saya bacain Quran. Enggak. Urut. Ini kok nggak keluar. Ya, yang pertama itu lakukan diagnosa. Kedua, kalau memang ada kesalahan-kesalahan di situ, harus ditobati. Ya kan? Ma'asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apapun musibah yang menimpamu karena kesalahanmu. Ya. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Jadi kita punya salah nih. Pernah ikut ritual-ritual kan salah dong. Pernah puasa muti, pernah apalagi kadang-kadang lebih lama daripada puasa Ramadan, 40 hari puasa muti. Iya. Lihat. Apalagi zikir yang dibalik-balik namanya campur nama ini, campur bahasa Jawa sampai ribuan misalnya. Itu kan ngawur. Itu harus ditobati ya. Yang kedua, sucikan jiwa. Artinya kalau ada kesalahan harus tobat. Kalau ada dendam, maafkan. Kalau kita bersalah ya kita minta maaf.
Kalau orang lain yang bersalah sama kita, kita dizolimi, kita yang maafin dia. Pokoknya bikin jiwanya suci dan bersih. Karena kata Rasulullah, idza saluhat saluhat jasadu kullu. Kalau bagus ininya, bagus semuanya. Makanya fokusnya Rasulullah SAW membangun dan membersihkan ini dulu. Jiwanya, akidahnya diberesin, kenalkan tauhid. Karena kadang-kadang pasien kita benar-benar nggak ngerti tauhid. Kadang-kadang sholat aja kagak. Nah, berarti perlu tuh. Ya, lakukan diagnosa, sucikan jiwa. Yang ketiga, doa. Dengan doa-doa yang syar'i, ya, dalam kitab-kitab ruqyah yang standar, yang umum. Itu selalu bacaan ruqyah bersumber dari Quran, dari sunnah yang sahihah. Dan menyandarkan bacaan itu bukan efek ruqyahnya bukan karena bacaan kita, tapi karena Allah yang memberikan kesembuhan. Karena Allah asy-syafi. Ya, jadi doa sesuai tujuan dengan doa-doa yang syari, yang sesuai dengan syariat. Ya. Yang keempat, dakwah. Dijelaskan oleh Syekh Sadhan ini. Hendaknya ruqyah itu dijadikan dakwah kepada bangsa jin. Jelas Ibnu Taimiyah membolehkan, berfatwa membolehkan, Imam Ahmad bin Hanbal, Syekh bin Baz, sama semuanya, nggak ada yang menentang ini ya, bahwa hendaknya mendakwahi jin. Yang terakhir, eksekusi dengan lembut. Ya, bahwa jin ini bisa jadi salah, tapi bisa jadi ketika didakwahi dia mau tobat. Jadi harus dengan lembut, ya, dan nggak boleh melukai pasien, karena banyak juga peruqyah yang sistemannya gebuk-gebukan, gorok-gorokan, bahkan tendang-tendangan itu ada. Jadi ini ruqyah apa main bola? Ya, ini ruqyah apa bela diri? Kita kasihan pasien kalau misalnya berhadapan sama peruqyah yang terus kasar, jin yang nggak keluar, badannya bengep. Ini nggak ada manfaatnya. Banyak musibahnya malah. Udah kebanyakan dipukulin dulu. Iya, ada yang sampai biru-biru. Dulu saya juga pernah meruqyah dengan kasar. Cuma setelah saya dapat guru-guru, Masya Allah, guru-guru yang lebih berilmu, yang lebih bagus, lebih mendekati kebenaran cara ruqyahnya, saya tobat. Wah, cara ruqyah yang kasar itu saya tinggalin. Makanya di sini sebenarnya namanya 5 langkah mudah meruqyah dengan cinta. 5 langkah mudah meruqyah dengan cinta. Dengan cinta yang bertauhid kepada Allah. Jadi kita menghendaki pasien kita tobat, benar nggak? Kalau pasien kita ngelmu, kita pengen dia tobat kan? Kita pengen dia jadi ngerti tauhid, jadi mencintai Quran. Demikian juga kita pengen jinnya tobat. Iya. Adapun nanti kalau jinnya, orangnya sudah tobat, jinnya nggak mau, biasanya dia akan tersiksa itu. Ketika dia bacaan ayat Quran, dia tersiksa sendiri. Keluar sendiri. Iya, karena dia menantang Allah kan. Kita sudah nasihat yang baik, sudah mendatangkan hak dia untuk didakwahi dengan lembut, dengan santun. Kalau dia nggak mau, biasanya resikonya jin itu, ya, dia merasa tersakiti. Dengan izin Allah itu juga, bukan dengan kekuatan kita, enggak. Nah, jadi cara 5 langkah ini kalau bisa coba dilakukan. Pemirsa di rumah bisa insya Allah, karena nggak susah kok. Ini bisa dilihat ke sini kan. Pertama, lakukan diagnosa, salahnya di mana. Kalau ada jimat, jimat apa aja. Kalau pernah ngelmu apa aja. Kalau ada bid'ah apa aja yang dilakukan. Langkah kedua, sucikan jiwa, tobati itu semua, satu-satu tobati. Dan kadang-kadang butuh lebih dari sekali untuk mentobati. Terus berulang-ulang sampai tobatnya tuh benar-benar bersih, sampai tobatnya benar-benar bagus gitu. Ya, tobat yang benar-benar dari hati kita juga udah plong. Kemudian doa. Doa-doa yang sederhana. Nanti kita akan doa insya Allah dengan Al-Quran. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Anak TK, SD bisa insya Allah. Ya, dakwah sederhana, dakwahi agar masuk Islam, agar bertobat, agar keluar. Gitu aja dakwahnya, nggak berat-berat kok insya Allah. Yang terakhir misalnya mau keluar, nah ini juga cukup diarahkan ke mulut, niatin aja, boleh dengan tangannya dibatukin keluar ke mulut. Nanti pemirsa bawa plastik ya, jangan sampai ngotorin karpetnya di rumah nih. Jadi bawa plastik. Antum udah siap plastik belum? Siap, Ustaz. Lapar. Ya, jadi dibatukin aja. Nggak perlu antum aneh gebukin, itu nggak perlu. Dengan izin Allah, kalau tobatnya bagus, sempurna, doanya yakin sama Allah, Allah tuh dengan pertolongan, insya Allah mudah keluarnya. Dengan izin Allah. Baik. Ya, menarik sekali Ustaz, terkait langkah mudah dalam ruqyah. Mungkin ayo sedikit pengalaman Ustaz. Ternyata cara-cara seperti itu yang antum bilang dengan modal Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas, ternyata itu lebih mudah. Jadi Anda sempat mempraktikkan apa yang antum sampaikan gitu. Jadi ketika ada teman yang datang gitu, dia kondisi kayak depresi gitu, stres segala macam, cerita gitu. Udah coba antum istighfar aja banyak istighfar.
dia banyak istighfar, terus istighfar banyak. Aneh ajak seperti itu. Udah berbanyak istighfar, aneh ajak dia yang baca, bukan aneh ngerukyah gitu. Dia ngerukyah sendiri gitu, nyuruh. Udah sekarang baca Al-Ikhlas, sudah baca sendiri. Lalu sudah baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu. Setelah udah kelamaan, aneh baru bacain Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sampai aneh pegang-pegang punggungnya gitu. Ternyata bereaksi juga, Ustaz. Dan bereaksi juga, akhirnya dia mulai keluar muntah-muntah gitu, keluar lendir segala macam gitu dari mulutnya. Nggak tahu apa itu jin yang keluar, tahu cuma dia lagi sakit gitu, jadi walau gitu. Iya, kita nggak bisa memastikan. Nggak bisa memastikan. Tapi alhamdulillah setelah itu begitu selesai, dia mulai agak tenangan gitu. Jadi dari depresi tersebut, Ustaz, mulai agak tenang gitu. Itu satu kasus. Di lain kasus lagi, sempat silaturahmi di satu masjid tempat anak kecil juga di situ. Nah, ada orang tua, emang dia dulu pernah cerita, dia pernah ngilmu segala macam, pernah apa, karena bekerjanya di daerah Priuk gitu, daerah Priuk yang keras gitu. Dia punya ilmu juga gitu, ambil ilmu supaya dia bisa kuat segala macam. Akhirnya setelah ajak istighfar juga, ternyata emang dimudahkan juga. Alhamdulillah. Iya. Emang cara seperti itu, apa kita masuknya langkah mudah dan merukyah, Ustaz? Iya, nah. Jelas, kalau memang jin yang masuk karena kesalahan, obatnya tobat. Jadi nggak bisa dengan paksaan gitu ya. Kayak kita yang maksa jinnya keluar, enggak, dia dihukum oleh Allah. Kena masuk jin gara-gara kesalahannya kan gitu. Berarti dia perlu mendekat ke Allah, bertobat kepada Allah. Allahumma robbanas isfi wa anta asyafi. Jadi tergantung tawakalnya ke Allah, bukan ke peruqyah. Dan peruqyah nggak bisa maksa. Orang yang lagi dihukum oleh Allah, terus peruqyah main, ya Allah biarin, nggak usah dihukum, saya mau ngeluarin jinnya. Nggak bisa begitu. Berarti peruqyah hanya bisa menuntun dia bertobat. Itu cara langkah mudah. Cara mudah insya Allah. Dan yang namanya ruqyah, reaksinya bukan hanya muntah. Ya, reaksinya bisa jadi sendawa, batuk, atau nanti buang air besar, buang air kecil, atau ada yang bergerak dari tubuhnya, misalnya tahu ke tangan, terus ke arah kepala, ubun-ubun terus keluar misalnya. Jadi jangan berharap kok dia muntah saya enggak gitu. Karena memang jenisnya lain-lain dan reaksinya pun nggak sama. Dan yang penting usahakan jangan kesurupan, diusahakan aja. Ya, apalagi sendirian meruqyah terus kesurupan kan repot ya. Diusahakan jangan kesurupan dulu. Misalnya kesurupan pun usahakan tidak brutal. Tidak liar, jadi dikontrol, itu bisa. Jangan lebay. Iya. Insya Allah cara ruqyah seperti ini lebih hemat energi ya. Hemat energi insya Allah. Nggak pakai atraksi guling-guling. Dulu kita begitu dulu. Tapi ini insya Allah lebih mudah, masya Allah. Dan memang dengan mengajak orang istighfar itu mungkin lebih mudah keluar juga. Tapi ketika penanganan bereaksi, misalkan bereaksi tiba-tiba kesurupan, nah itu mungkin yang ada dikhawatirkan. Soalnya Anda juga pernah dua kali Anda meruqyah orang ini, anak muda gitu, dia habis naik gunung gitu. Pas di gunung itu dia udah seperti itu. Akhirnya diajak gitu, dibawa turun gitu, masih segala macam kayak gitu sampai Jakarta masih linglung seperti itu. Wah, nah pas itu anak lagi main coba lah gitu, aneh coba gitu dengan yang aneh hari pertama aneh mau ke cara yang keras, ya keras, mau keluar gitu. Ternyata biasa aja dia malah gitu. Ini si Anu gitu, dari segala macam alasan gitu, ganti-ganti mulu gitu alasannya. Nah, seminggu kemudian aneh mampir lagi situ, masih seperti itu, masih dalam keadaan linglung. Ya udah, coba dia masih kenal sama Ana gitu, masih kenal, aneh ajak dia. Ya udah, coba istighfar deh gitu, istighfar. Apaan sih bang itu istighfar itu? Yaudah istighfar aja coba. Yaudah, dia mau ngikutin istighfar. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba langsung, astagfirullahaladzim, seperti itu. Langsung berubah ya? Iya, terus dia langsung melototin aneh gitu, terus dia tangannya dilebarin, tiba-tiba kayak burung gitu, kepakin sayap gitu. Sambil melototin aneh terus. Aneh pegang jidatnya aja itu, nahan itu. Aneh tahan gitu ke jidatnya itu. Cuma pas aneh sembur, baca Al-Ikhlas Al-Falaq, sembur ke mukanya, tiba-tiba dia langsung pingsan. Enggak pingsan sejenak, bangun lagi seperti itu. Coba nyampe aneh, ada baca lagi furs gitu langsung gitu. Ada tidur agak lama itu, setelah sadar ya udah aneh nggak terusin lagi karena aneh, wah ini cara gimana gitu, aneh belum bisa kebawaan nih. Jadi dia diagnosa dulu. Iya. Salahnya apa dia? Punya jimat kah? Apakah dia ada emosi? Apa dia bengong kah?
apa dia nggak zikir, apa dia apalah, pasti ada sebab, ada akar. Ada akar. Iya, nah akar ini yang perlu ditemukan. Ya, ini yang kita sebut lakukan diagnosa. Insya Allah rukyah kita lebih mudah kalau dengan diagnosa. Jadi cocok dengan judul kita pada malam hari ini, yaitu 5 langkah mudah dalam merukyah. Iya, nah. Sebelumnya, Anda pengen juga menggali dari asatidz yang ada di sini gitu, pengalaman mereka terkait merukyah dengan cara mudah gitu. Tapi kita akan undur diri sejenak, Ustaz. Baik, ikhwatal iman, pemirsa Wesal TV yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, kita akan undur diri sejenak untuk mengumandangkan waktu azan Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kajian Islam.